Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak-Bapak anggota yang saya hormati semuanya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Iya, disemir pirang, cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu. Sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah gurunya orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong apa yang kau anuin dengan anakku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik. Akhirnya marah-marah itu sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau buat, kalau udah secara kasar, secara halus, kata kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu, orang tua. Mati kau buat kalau secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya diadukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Nah, akhirnya saya dipanggil juga, dapat surat undangan, diwawancarai di sana dan tanggal ada di situ tanggal berapa? Melakukan mediasi di Polsek sudah sempat juga. Melakukan mediasi di Polsek sudah sempat, tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Malahan dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Akhirnya kasusnya berlanjut sampailah ke Polres. Ini saya singkat aja ceritanya, Pak. Enggak apa-apa, detail juga enggak apa-apa. Detail juga enggak apa-apa. Terus. Jadi pada tanggal 13 Januari, itu Kabid SD kebetulan dipimpin dengan Pak Sakti, waktu itu sempat datang juga, turun ke desa, dan datang ke rumah orang tua tersebut untuk mediasi juga, Pak. Tapi tidak menemui titik temu. Udah itu yang terjadi mediasi di Polsek itu tanggal 22 Januari. Mediasi di Polsek terjadi, ya orang tua mengatakan seperti itu. Kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu, katanya. Pada bulan Maret, saya beserta suami naik ke rumah ketua adat, ingin menyelesaikan masalah ini, mengajak ketua adat untuk ke rumah orang tua tersebut biar bisa diselesaikan di desa, seperti itu. Tapi ketua adat menolak, ketua adatnya datang sendiri ke rumah orang tua tersebut, dan memang tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Pada tanggal 12 Maret ada surat panggilan mediasi di Polres, itu juga tidak terlaksana. Kebetulan hari itu saya ada kegiatan, jadi suami yang mewakilkan untuk datang ke Polres. Tapi ketika suami datang ke Polres, ternyata pihak orang tua tersebut sudah pulang, jadi mediasinya tidak terlaksana. Pada tanggal 6 Mei, pihak PGRI Kabupaten Muaro Jambi turun ke desa Pengataraman. Nah, jadi berharap ada mediasi juga dengan orang tua tersebut, tapi memang tidak ada penyelesaian. Jadi kebetulan ketua PGRI-nya Pak Ismianto, Bapak ini mewawancarai semua guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi gurunya satu-satu dipertanyakan seperti apa. Saya juga tidak tahu keterangan mereka seperti apa. Sudah itu bapak ini sempat mau mampir ke rumah orang tua itu, tapi orang tuanya nggak di rumah, jadi nggak jadi. Pada Kamis tanggal 15 Mei saya dipanggil lagi menjadi saksi di Polres Muaro Jambi. Pada tanggal 20 Mei sama seperti itu juga saya dimintai saksi dan saya ditetapkan tersangka pada tanggal 28 Mei saya dipanggil juga ke ruangan kepala dinas bersama Bapak Ketua PGRI juga. Di situ juga kami mencari penyelesaian atas kasus ini seperti apa. Dan pada hari itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka di Polres Muaro Jambi. Dan pada bulan Juni, itu saya sudah mulai wajib lapor di Polres Muaro Jambi. Pada awalnya wajib lapor itu 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Setelah berjalan 1 bulan, saya wajib lapor 1 kali seminggu di hari Kamis. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus, Ketua PGRI beserta pengawas SD, beserta kepala sekolah, dan Ketua PGRI Kecamatan juga hadir di rumah orang tuanya. Tapi jawabannya sama ya Pak, jawabannya juga sama, proses hukum tetap berjalan. Dan ada juga saya saya ke rumah beliau bersama suami saya, untuk meminta maaf secara pribadi, saya dengan suami. Jawabannya juga, ya kalau dimaafin, tetap dimaafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu, Pak. Dan pada tanggal 17 November, saya dan seluruh kades di Kumpe menghadap ke Bapak Bupati Muaro Jambi untuk mengurus kasus suami saya. Untuk mengurus kasus suami saya sekaligus menyelesaikan permasalahan saya. Jadi di situ disarankan dengan Pak Bupati untuk menulis surat permohonan. Surat permohonan saya layangkan tanggal 25 November ke Kabak Hukum Muaro Jambi. Dan pada tanggal 9 Januari kemarin saya diundang oleh Kes Bangpol untuk menindaklanjuti masalah saya. Di situ saya disarankan untuk meminta maaf kembali sekaligus menulis surat permohonan maaf secara tertulis. Akhirnya saya naik ke rumah beliau pada tanggal 12 Januari.
meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya. Tapi jawaban mereka, kami mau berkeluarga dulu, besok pagi saya kasih keputusannya, tapi keputusan itu tidak ada sampai hari ini. Jadi suami saya sudah ditahan dari 28 Oktober, hampir 3 bulan Pak. Dan saya menjalani ini dari 6 Juni, wajib lapor ke Polres. 1 minggu 1 kali. Jadi kalau dari pihak pendidikan, pihak Bupati memang sudah banyak membantu, tapi memang tidak ada penyelesaiannya seperti apa. Seperti itu Pak. Saya berharap di sini tidak banyak yang saya harapkan, saya cuma ingin suami saya pulang dan masalah saya selesai seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Saudara pimpinan, saya izin untuk menyampaikan tadi yang dari kesepakatan kita tadi, Pak Jaksa Agung. Tadi kami menerima laporan seorang warga negara yang guru honorer di Muaro Jambi. Namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja. Tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mensreanya. Dan tentu prinsip perlindungan profesi guru. Kita semua tahu, kita pernah diajar oleh guru. Dan pasti untuk mendidik. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Karena memang tidak memenuhi mensreanya yang dimaksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita yang baru saja berlaku 2 Januari yang lalu bersama KUHP kita yang baru. Ibu ini juga diminta untuk lapor secara fisik. Jarak rumahnya kepada kantor kepolisian itu 80 km. Dan kemudian suaminya adalah kepala desa, bertumpang tindih perkara itu. Dan suaminya yang kepala desa tadi ditahan di kepolisian. Karena perkara ibu ini sudah sampai ke kejaksaan dan mohon nanti dicek apakah sudah kembali. Dan karena itu Komisi 3 meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan perkara ini. Terima kasih pimpinan. Itu dulu yang saya sampaikan, pendalaman nanti saya menyusul. Terima kasih. Boleh kami menyampaikan? Ini Ketua. ini nggak merugi nih artinya. Boleh langsung jawab Pak. Boleh langsung jawab. Pak, saya orang Jambi kebetulan. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Jadi sudah terjawab langsung, Pak Inca. Aman, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kejati yang sudah memfasilitasi RJ ini hari ini tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Kepada Bapak Kasat Reskrim, saya juga terima kasih banyak. Ibu, sama-sama Ibu. Artinya hari ini kita bahagia. Ya, alhamdulillah. Bahagia sekali. Sebenarnya mungkin ini pertolongan Allah datang di di waktu yang tepat seperti itu. Memang dari awal sudah kita Ya, upaya sebenarnya mediasi waktu saya sempat ke rumah Bang Bujang itu, Bang Bujang pun sempat berbicara. Nanti kalau elok kata Tuhan, Tuhan eloklah ujungnya katanya gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di Polres. Alhamdulillah, mungkin itulah jawaban dari doa-doa saya. Terima kasih banyak. ada mau ditanyakan lagi.